Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Adab fi ilmi adabil bahsi wal munadharah. Sekarang kita memasuki pembahasan al-faslus talis, pasal yang ketiga dari pembahasan mengenai ta'rif. Pasal ketiga ini isinya adalah fi tartibil munadharah fit ta'rif, yaitu di dalam urutan berdebat di dalam definisi. Jadi bagaimana tahapan-tahapan berdebat di dalam definisi? Idza arattah, apabila menginginkan kamu, berkehendak kamu, antuna kisah untuk mendebat atau menggugat kamu ta'rifamma terhadap definisi tertentu, fattabi'il khotawati, maka ikutilah al-khawati terhadap langkah-langkah allati narsumuha laka, yang menggambarkan kamu, yang melukiskan, yang menggambarkan kami terhadap allati atau al-khatawat atau melukiskan kami, maksudnya menggambarkan sebagaimana urutan-urutan di bawah yang akan dijelaskan oleh musonif. Allati narsumuha, yang menggambarkan kami terhadap al-khatawat atau allati lakah kepadamu fima di dalam penjelasan yali yang akan datang apa ma. Jadi ketika kita hendak berdebat di dalam sebuah definisi, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, unzur awal al-amri. Perhatikanlah awal al-amri pertama kali. Awal al-amri ini pertama perkara ya, pertama urusan. Maksudnya pertama kali. Hal naqalah, apakah menukil sahibut ta'rifi, siapa sahibut ta'rif, ta'rifahu terhadap definisinya sahibut ta'rif, alladzi yang zakarahu menyebutkan siapa sahibut ta'rif hu terhadap ta'rif, lakah kepadamu amja'a, atau datang siapa sahibut ta'rif bihi dengan ta'rifahu min indihi dari sisi dirinya sahibut ta'rif. Perhatikan terlebih dahulu pertama, apakah sahibut ta'rif itu menukil ta'rifnya dari orang lain, dari kitab misalnya, atau tidak. Nah, kalau ketahuan menukil bagaimana? Fa in kana nakilan, maka apabila ada sahibut ta'rif nakilan, ialah menukil, ini nakilan. Nakilan ialah menukil lahu terhadap ta'rifahu, walam yaltazim sihatahu, dan tidak mengakui siapa sahibut ta'rif sihatahu akan keabsahannya ta'rifahu, lam yajuz, maka tidak boleh lakah padamu antuna kisyahu, apa mendebat atau menggugat siapa kamu hu terhadap sahibut ta'rif atau terhadap ta'rifahu. Wa innama, hanya sesungguhnya lakah ialah bagimu antu talibahu, adapun menuntut atau meminta siapa kamu terhadap sahibut ta'rif bitashihin nakli, dengan memperbaiki atau mensahihkan penukilan. Fa'idha ja'akah, apabila mendatangkan siapa sahibut ta'rif kah kepadamu bil kitabi dengan kitab, alladzi yang naqalahu, yang menukil siapa sahibut ta'rif hu terhadap ta'rifahu anhu dari kitab, faqad adda, maka telah menunaikan siapa sahibut ta'rif ma terhadap sesuatu alaihi yang wajib atas sahibut ta'rif. Jadi kalau sahibut ta'rif ini menukil dari orang lain,
atau menukil dari sebuah kitab, maka kewajiban kita hanya menuntut dia, meminta dia agar tashihin naql, mensahihkan penukilannya. Misalnya ya, dari mana dia nukil, maka sahibut ta'rif punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk memberikan data dari mana dia menukil ta'rifnya. Misalnya dari kitab A, maka dia datangkan kitab A ini. Nah, maka dia wajib mendatangkan kitab A ini dan tunjukkan bahwasanya ta'rif ini memang ada di kitab ini dan saya menukil ta'rif ini. Nah, kalau sudah ketahuan bahwasanya sahibut ta'rif ini memang menukil, maka maka kita tidak boleh mendebat dia di dalam ta'rifnya apabila dia tidak mengakui keabsahan ta'rifnya. Ada sahibut ta'rif menukil sebuah ta'rif, sebuah definisi. Dia tidak mengakui keabsahan definisi ini, maka dia hanya diminta untuk mendatangkan data atau rujukan referensi yang dia jadikan makhad, pengambilan sumbernya, dia hanya bertanggung jawab untuk mendatangkan itu saja. Dan kita tidak boleh mendebat dia di dalam ta'rif. Apabila dengan catatan apabila lam yaltazim sihatahu, tidak mengakui keabsahan dari ta'rif tersebut. Wa idza kana, dan apabila ada siapa sahibut ta'rif qad ja'ah, ialah sungguh telah datang siapa sahibut ta'rif bihi dengan ta'rifahu, min indihi dari sisi dirinya sahibut ta'rif, au kana nakilan, atau ada siapa sahibut ta'rif nakilan, ialah menukil lahu terhadap ta'rifahu, lakinnahu akan tetapi sahibut ta'rif iltazama, ialah mengakui siapa sahibut ta'rif sihatahu akan keabsahan ta'rifahu, biangkola dengan berkata siapa sahibut ta'rif lakah kepadamu, wahada dan adapun ini ta'rifun sahihun adalah ta'rif definisi yang benar. Masalan seumpamanya fa'innakah maka sesungguhnya kamu, tajri ialah berlaku siapa kamu ma'ahu beserta sahibut ta'rif, atau berlangsung siapa kamu ma'ahu beserta sahibut ta'rif, fil munaqasyati di dalam berdebat, wal i'tiradi dan menyanggah, alama atas penjelasan, yakti yang akan datang apa ma. Kalau misalnya sahibut ta'rif ini menyampaikan sebuah definisi yang dibuat oleh dirinya sendiri, atau dia menukil dari pendapat orang lain, dan dia mengakui keabsahan dari definisi tersebut, maka disinilah kita boleh membantah dan menggugat definisi yang disampaikan oleh sahibut ta'rif. Kalau sahibut ta'rif hanya menukil saja dari orang lain dan dia tidak mengakui keabsahannya, maka tidak boleh kita mendebat ta'rif tersebut. Kita hanya boleh minta sumber rujukannya, di mana definisi itu diambil. Namun apabila sahibut ta'rif mendatangkan definisi dari dirinya sendiri, artinya dia yang buat sendiri definisinya, atau dia menukil dari orang lain, dan dia mengakui keabsahannya, maka kita boleh mendebat definisi yang disampaikan oleh sahibut ta'rif. Nanti bagaimana cara mendebatnya, nanti penjelasannya akan disampaikan di bawah oleh musannif. Nih, fal mutalabatuh, maka adapun tuntutan atau permintaan bisihatin nakli dengan keabsahan penukilan, takunu ialah ada apa mutalabah fima di dalam sesuatu, idza dzakaroh apabila menyebutkan siapa sahibut ta'rif, annahu bahwa sesungguhnya ta'rifahu mangkulun ialah dinukil, walam yaltazim dan tidak mengakui siapa sahibut ta'rif sihhatahu terhadap keabsahannya ta'rifahu dzatihi di dalam
zat ta'rifahu, di dalam zat ta'rifahu itu sendiri. Artinya, permintaan agar sahibut ta'rif ini menyebutkan sumber rujukan dari definisi yang dia utarakan itu apabila sahibut ta'rif menyebutkan definisi tersebut, dia mengatakan bahwasanya definisi itu dinukil dari orang lain, namun dia sendiri tidak mengakui keabsahannya. Maka hanya mutalabah bisihatin naql. Yang ada hanya dia dituntut agar menyebutkan referensi yang tashihun naql, yang membuat penukilannya itu benar, sahih. Penukilannya itu sahih. Itu saja ya, itu saja. Nah, bagaimana kalau definisi yang disampaikan oleh Sahibut Ta'rif itu dia buat sendiri atau dia nukil dari orang lain dan dia mengakui keabsahannya, maka di sini wal mutalabatu, dan adapun tuntutan atau permintaan bistifa'i ma dzakarna, dengan memenuhi sesuatu karena yang telah menyebutkan kami minasyuruti dari syarat-syarat, takunu ialah ada apa mutalabah fi halatain, di dalam dua keadaan. Al-ula, adapun yang pertama, alla yadhkurah ialah tidak menyebutkan siapa sahibut ta'rif, annahu bahwa sesungguhnya ta'rifahu mangkulun ialah dinukil. Wasaniyatu, dan adapun yang kedua, ayyadhkurah ialah menyebutkan siapa sahibut ta'rif, annahu bahwa sesungguhnya ta'rifahu, al-ayyadhkurah ialah menyebutkan siapa sahibut ta'rif, annahu bahwa sesungguhnya sahibut ta'rif, nakilun ialah menukil, lahu terhadap ta'rifahu, wa annahu dan sesungguhnya sahibut ta'rif multazimun ialah mengakui sihatahu akan keabsahannya ta'rifahu. Jadi artinya di sini ya, di paragraf ini musonif mengatakan bahwasanya kita boleh mendebat definisi yang disampaikan oleh sahibut ta'rif. Pertama, apabila sahibut ta'rif itu tidak mengatakan secara eksplisit, secara jelas bahwasanya definisi yang diutarakan dia nukil dari orang lain. Apabila definisi yang disampaikan oleh sahibut ta'rif itu dia tidak menukil dari orang lain, artinya dia tidak mengatakan bahwasanya definisinya dinukil dari orang lain, maka boleh kita berdebat mengenai definisi yang disampaikan oleh sahibut ta'rif. Itu yang pertama. Wasani, dan yang kedua, sahibut ta'rif menyebutkan bahwasanya definisi yang dia sampaikan dia nukil dari orang lain, mengatakan bahwasanya saya menukil definisi ini dari Imam A. Namun dia mengakui keabsahannya, dan saya mengakui bahwasanya definisi ini menurut saya benar. Maka dalam keadaan itu kita boleh mendebat, menggugat definisi yang disampaikan oleh sahibut ta'rif. Jadi definisi yang boleh kita debat itu hanya ada dua keadaan, di dalam dua keadaan, yaitu definisi yang disampaikan oleh sahibut ta'rif dan dia tidak menjelaskan secara jelas bahwasanya dia menukil ta'rifnya. Yang kedua, dia mengatakan bahwasanya definisi yang dia sampaikan dia nukil dari orang lain, namun dia mengakui keabsahannya. Maka ketika itu kita boleh ya mendebat definisi yang disampaikan oleh sahibut ta'rif. Yang kedua, langkah yang kedua itu langkah yang pertama. Tentukan dulu ya, langkah pertama ini tentukan dulu apakah definisi yang disampaikan oleh sahibut ta'rif itu ya dinukil atau tidak. Kalau dinukil dan dia tidak mengakui keabsahannya, sekali lagi ini saya sampaikan ya, dan dia tidak mengakui keabsahannya, maka
kita hanya boleh minta sumber rujukannya, tidak boleh mendebat definisinya. Namun apabila dia membuat definisi sendiri atau dia menyampaikan definisi namun dia tidak menyebutkan bahwasanya dia menukil dari orang lain, atau dia menyebutkan definisi dan mengatakan bahwasanya definisinya ini dia nukil dari orang lain namun dia mengakui keabsahannya, maka dalam keadaan ini kita boleh mendebat definisi yang disampaikan oleh sahih ta'rif. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, faidan tahaitah, apabila telah selesai kamu minan nadratil ula as-sabiqati, dari perhatian pertama yang telah lalu, fanzur, maka perhatikanlah ba'daha, setelah an-nadratul ula as-sabiqah. Hal tajidu, apakah menemukan kamu lafdon, pada lafat muhiman, yang memberikan dugaan li syai'in, terhadap sesuatu, ghairi sahihin, yang tidak benar. Wa antah, dan adapun kamu, fi hajatin, ialah di dalam keadaan butuh, ila ma'rifatima, untuk mengetahui sesuatu, qasadahu, yang bermaksud hu terhadap ma, sahibut ta'rifi, siapa sahibut ta'rif, minhu dari lafaz, minhu dari lafaz. Langkah kedua, apabila sudah ditentukan ini apakah sahibut ta'rif nukil atau tidak ya, dan apakah dia mengakui keabsahan definisinya atau tidak, maka langkah yang kedua, perhatikan apakah di dalam definisi ini ada lafaz yang maknanya itu tidak jelas. Kalau ada lafaz yang tidak jelas, maka kita boleh ya, boleh minta kepada sahibut ta'rif agar memperjelas lafadznya, lafaz yang tidak jelas ini, yang menurut kita tidak jelas ini. Boleh kita. Fa'ilam tajid, dan apabila tidak menemukan kamu baina al-fadhihi, di antara lafaz-lafaznya, di antara lafaz-lafaznya ta'rif, lafdon, pada lafaz bihadhil masabati, dengan posisi ini, fantakil, maka berpindahlah kamu ilal khutwatit taliyah, kepada langkah berikut. Yang berikutnya, wa in wajadtah, dan apabila menemukan kamu, fastafsir, maka minta penjelasanlah kamu, anhu, dari lafaz, anhu, dari lafaz muhiman li syai'in ghairi sahih. Nah, apabila kita setelah memperhatikan lafaz dari ta'rif ini dan kita menemukan ada lafaz yang tidak jelas, maka kita boleh minta penjelasan kepada sahibut ta'rif. Namun apabila tidak ada, secara lafaz sudah jelas semua ta'rif ini, maka kita boleh lanjut kepada langkah selanjutnya, tahapan selanjutnya, yaitu tahapan yang ketiga. Fa'idan tahaita, dan apabila telah selesai kamu minal khutwati tsaniyati, dari langkah yang kedua, fandur, maka perhatikanlah ba'da dzalika, setelah hal tersebut, yaitu khutwati tsaniyah, halit ta'rifu, apakah adapun ta'rif mustakmilun, ialah sudah memenuhi li syurutis sihhati, terhadap syarat-syarat sah, allati, yang zakarnaha, telah menyebutkan kami, ha, terhadap syurutus sihah, fil fasli sabiki, di dalam pasal yang telah lalu. Bimakna, dengan pengertian, annahu, sesungguhnya ta'rif, musawin, ialah setara, lil mu'arrafi, terhadap mu'arraf yang didefinisikan, wa awdahu, dan lebih jelas, minhu, dari mu'arraf, wa ghairu mustalzimin, dan tidak berkonsekuensi, lil muhali, pada kemustahilan. Fa in wajadtahu, maka apabila menemukan kamu terhadap ta'rif bihadhil manzilati, dengan posisi ini, fahuwa, maka adapun ta'rif, ta'rifun sahihun, adalah ta'rif yang benar. Wa in wajadta, dan apabila menemukan kamu fihi, di dalam ta'rif, kholalan, pada cacat, fa'tarid, maka menyanggahlah kamu, alaihi, atas ta'rif, al-i'tiradha,
dengan sanggahan, alladzi yang yusawihu yang membolehkan hu terhadap alladzi atau i'tirad lakah kepadamu hadzal khalalu apa kecacatan ini. Setelah memperhatikan lafadznya, maka langkah berikutnya, langkah yang ketiga adalah yang empat ini. Apakah definisi itu sudah memenuhi syarat-syarat absahnya definisi? Syarat-syarat absahnya definisi ini ada empat, sebagaimana dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada empat. Syurutu sihati ta'rif itu ada empat. Nah, kita perhatikan apakah syarat yang empat ini sudah terpenuhi di dalam ta'rif itu atau tidak. Kalau sudah terpenuhi, maka berarti itu ta'rifnya sudah benar. Dan kita tidak boleh ya mendebat definisi apabila definisinya itu sudah benar menurut kaidah-kaidah yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun apabila kita menemukan ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka kita boleh mendebat definisi itu dari sisi syarat yang tidak terpenuhi. Misalnya tarif ini tidak memenuhi syarat jami, tidak jami definisi ini, maka kita boleh mendebat definisi ini bahwasanya definisi tidak jami. Seperti itu ya. Nah, yang keempat, langkah yang keempat, walakah dan ialah bagimu antak paridoh. Adapun menyanggah kamu i'tiradatin ukhra pada sanggahan-sanggahan yang lain, ghairallati selain sesuatu karena yang telah menyebutkan kami ha terhadap allati fil faslis sabiqih di dalam pasal yang lalu. Idza kana apabila ada sahibut ta'rifi, siapa sahibut ta'rif, qad bayyana ialah telah menjelaskan siapa sahibut ta'rif, nau'a ta'rifi terhadap model ta'rifnya sahibut ta'rif. Biangkola dengan berkata siapa sahibut ta'rif, hadza adapun ini ta'rifun hakikiyun adalah ta'rif hakiki au ismi atau ismi. Auqalah atau berkata siapa sahibut ta'rif, hadza haddun, adapun ini adalah had, definisi yang berupa had, au rosem atau rosem. Auqala atau berkata siapa sahibut ta'rif, hadza haddut tam, ini adalah had tam, au haddun nakisun atau had nakis, masalan seumpamanya. Watarji'u dan kembali al-i'tiradat apa sanggahan-sanggahan fi hadhil khutwati di dalam langkah ini, langkah yang keempat ini, ila da'awad dimniyati pada klaim-klaim tersirat, allati tadammanaha yang mengandung atau yang memuat ha terhadap da'awad dimniyah, qauluhu apa perkataan sahibut ta'rif, hadza ta'rifun hakikiyun bil haddit tammi masalan. Ini adalah ta'rif hakiki dengan haddut tam, masalan seumpamanya. Fa inna hadhil kalimata maka sesungguhnya apa kalimat ini tadammanat ialah mengandung apa hadhil kalimat iddata da'awin terhadap beberapa klaim. Al-ula adapun yang pertama, annahu ialah sesungguhnya ta'rif, mu'allafun ialah tersusun minaz zatiyati dari zatiyat, dari sesuatu yang esensial. Yang zatiyat itu kan ada jenis, ada fasal, dan ada nau. Wasaniyatu dan adapun yang kedua, annahu ialah sesungguhnya tarif, mu'allafun ialah tersusun minal jinsil qoribi dari jenis qorib, wal faslil qoribi dan fasal qorib. Wasalisatu dan adapun yang ketiga, annahu ialah sesungguhnya ta'rif, laisa ialah tidak ada, lil mu'arrafi laisa ialah tidak ada, lil mu'arraf ialah bagi mu'arraf, haddun apa had, hakikiyun yang hakiki, tamun yang tam, sempurna, siwa hadal had selain had ini, siwa hadal hadi selain had ini. Fa'tiradukah maka adapun sanggahanmu alaihi atas sahibut ta'rif hina idzin ay hina id
ini ya. Hina ini kembali ke na'ut ta'rif ya. Yakunu ialah ada apa i'tiraduka biddi'ai ialah dengan klaim annaha dihil ajza al-madhkurata apa sesungguhnya bagian-bagian yang disebutkan ini fit ta'rifi di dalam ta'rif laisat ialah tidak ada apa hadhil ajza al-madhkurah dzatiyatin ialah berupa esensial hal-hal yang bersifat esensial lil mu'arrafih bagi mu'arraf bal melainkan hiya adapun hadhil ajza'il madhkurah aradiyatun ialah hal-hal yang bersifat aksiden mahdhah yang murni au ba'duha atau adapun sebagian hadhil ajza'il madhkurah aradiyun ialah bersifat aradi aksiden wal akharu dan yang lain zatiyun bersifat esensi wa yakunu dan ada apa i'tiraduka biddi'ai ialah dengan klaim anna hadzal juz'aini bahwa sesungguhnya dua bagian ini laisa ialah tidak ada huma keduanya hadainil juz'aini al jinsah ialah jenis wal faslal qaribaini dan fasal yang dekat wa yakunu dan ada apa i'tiraduka biddi'ai ialah dengan klaim annalil mu'arrafih bahwa sesungguhnya ialah bagi mu'arraf haddan apa had hakikian yang hakiki tamaman yang tam sempurna siwa hadat ta'rifi selain definisi ini fahadhihi maka adapun ini salah satu asbabin ialah tiga sebab tangkudu yang rusak yang batal biha dengan salah satu asbab hadhil ibaratu apa ibarat ini jadi langkah yang keempat ini yaitu apabila sahibut ta'rif menyebutkan model definisinya. Misalnya sahibut ta'rif menyebutkan bahwasanya definisinya ini adalah hakiki, bukan resmi. Atau menyebutkan bahwasanya definisinya adalah resmi. Nah, apabila sahibut ta'rif menyebutkan definisinya ini, menyebutkan modelnya, misalnya sahibut ta'rif mengatakan bahwasanya takrifnya ini adalah takrif hakiki. Maka ketika itu ada klaim-klaim tersirat yang bisa kita bantah di dalamnya. Kalau Syekh Ta'rif mengatakan bahwasanya takrifnya ini adalah takrif hakiki, berarti kalau takrif hakiki maka misalnya ya, ini bukan takrif hakiki ya yang dicontohnya ini. Misalnya kalau Sohibut Ta'rif mengatakan bahwasanya ta'rifnya ini adalah ta'rif hakiki dengan hatam, maka pernyataan ini mengandung beberapa klaim. Pertama, bahwasanya definisi ini adalah tersusun dari dzatiyat, dari jenis dan fasal. Dan yang kedua, definisi ini tersusun dari jenis qorib dan fasal qorib. Dan yang ketiga, bahwasanya definisinya adalah definisi satu-satunya bagi mu'arraf. Karena kalau definisi adalah ta'rif hakiki bil haddit tam, maka tidak ada definisi lain, tidak ada alternatif definisi lain, karena hanya ada satu ya, definisi dzatiyat itu. Maka ketika menyebutkan model-model demikian, maka kita bisa membantah klaim-klaim tersirat yang berada di balik pernyataan Shahihut Ta'rif ini. Misalnya seperti ini ya. Maka ketika itu kita boleh membantahnya. Misalnya bahwasanya definisi yang dianggap hakiki bil haditam ini dan zatiyat kita tunjukkan bahwasanya ini bukan zatiyat melainkan aradiyat. Bahwasanya terdiri dari jenis qorib dan fasal qorib kita tunjukkan bahwasanya jenisnya adalah jenis ba'id. Fasalnya adalah jenis ba'id, bukan jenis dan fasal qorib. Dan kita tunjukkan bahwasanya ada definisi lain selain definisi ini.
Maka ketika itu runtuhlah pernyataan sahibut ta'rif yang mengatakan bahwasanya definisinya adalah definisi hakiki bil hadditam. Wa anta khabirun, dan adapun kamu khabirun ialah sangat mengetahui annakah bahwa sesungguhnya kamu hina tadda'i ketika mengklaim kamu fil i'tiradi di dalam sanggahan ihda hadhihi da'awa terhadap salah satu klaim-klaim ini la buddah ialah harus antukimah apa menegakkan kamu membuktikan kamu alaiha atas ihda hadhihi da'awa ad-dalilah pada dalil alladzi yang yuntijuha yang melahirkan apa dalil terhadap ihda hadhihi da'awa ala ma sabaqa sesuai penjelasan sabaqa yang telah lalu idahu apa penjelasan nama fi sirri tasmiyatil munadharati di dalam rahasia penamaan dua sisi munadharah perdebatan fit ta'rifi di dalam ta'rif di dalam definisi. Ketika kita mengiktirad menyanggah sebuah definisi, maka kita wajib menyertakan dalilnya, argumentasinya. Ya. Tidak boleh kita membantah sebuah definisi tanpa ada argumen. Karena kalau kita menyanggah sebuah definisi tanpa argumen, berarti itu menyalahi aturan main di dalam perdebatan. Karena itu orang yang menyanggah ini disebut dengan mustadil. Kenapa? Karena orang yang menyanggah itu wajib menghadirkan dalil ketika dia menyanggah sebuah definisi. Sementara ya, sahibut ta'rif disebut dengan mani ya. Kalau mani itu hanya cukup menolak saja. Sementara mu'tarid, orang yang menyanggah harus menyertakan dalil. Karena itu, karena dia memiliki kewajiban menyertakan dalil, dia disebut dengan mustadil. Demikian tahapan-tahapan terkait berdebat di dalam definisi. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.